teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar beralih statusnya menjadi ASN harus lulus asesmen TWK yang kemudian dilaksanakan asesmennya oleh KPK bekerjasama dengan BKN RI. Syarat tersebut diantaranya: A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. C. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. Saya sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, yang akan kembali melaporkan uji materi terkait dengan pemberhentian 51 pegawai KPK, penyidik dan penyelidik yang tidak bisa dididik kembali. Kartu mati. Betul ya Mas ya? Betul. Bahkan kemarin ada putusan, tidak boleh merugikan pegawai KPK yang alih status sebagai aparatur sipil negara. Lalu apalagi yang mau diuji materi? Justru ternyata multi tafsir lagi, tidak merugikan itu. Ada yang memahami cukup bahwa kalau diberhentikan ya gajinya dikasihkan. Nah, saya ingin memaknai lebih rinci, lebih rigid lagi. Tidak merugikan itu dalam pemahaman pegawai tetap itu tidak bisa diberhentikan kalau tidak melanggar hukum dan tidak melanggar etik. Jadi tidak sekedar perdebatannya merugikan itu sekedar hak-haknya dikasihkan, tapi bahwa hak untuk memberantas korupsi berdasarkan pengabdian yang begitu lama, integritasnya sudah teruji, profesional, tidak pernah disuap, tidak pernah meres, tidak pernah melanggar hukum, tidak melanggar etik, dan diberhentikan dengan serta-merta, itu namanya ini tidak menghormati pengabdian. Dan NKRI rugi betul sebenarnya dengan hilangnya. Rugi? Iya, dengan pentolan-pentolan begini, mendidik lagi apa gampang? Kan itu kan, mencari orang seperti itu apa gampang? Kenapa harus pesimis seperti itu? Bukankah kemudian ada pendidikan dan kemudian bisa betul, tapi itu kan dalam rangka untuk kesinambungan. Kan itu kan, mendidik baru ini kan bisa jadi masih muda-muda, pengalaman yang belum banyak segala macam. Justru harus dimentori oleh orang yang senior-senior begini untuk kesinambungan. Tapi kalau ini hilang terus timbul baru, saya yakin 1 tahun 2 tahun ke depan itu pemberantasan korupsi stagnan dan tidak akan berproduksi kerja-kerja bagus seperti yang kemarin-kemarin. Saya challenge apa yang kemudian Mas Boyamin katakan, karena banyak juga pendapat di masyarakat menyatakan bahwa ketika alih status PNS saja untuk masuk mesti tes, ASN juga tes dong, satu. Kemudian yang kedua, ketika kemudian tidak lolos dan kemudian dicari tenaga-tenaga yang baru, pastikan punya potensi bisa kemudian dilakukan. Kenapa harus pesimis? Begini, yang bicara kalau tes PNS itu kan CPNS yang masih muda yang baru. Kalau dalam konteks KPK itu, undang-undangnya pun yang revisi undang-undang KPK itu kan alih status, peralihan aja. Dan mereka juga sudah teruji bahwa mereka memberantas korupsi itu jelas cinta NKRI supaya tidak bubar. Dan kemudian juga pasti Pancasilais, keadilan, kesejahteraan, dan UUD 45 kan mengatakan itu kesejahteraan rakyat. Dengan memberantas korupsi tanpa takut, resiko mereka sampai harus diteror segala macam masih tetap bertahan di KPK itu kan kita harus memberikan penghargaan dengan cara cukup mereka tetap diberi hak dan kewenangan, diberi kesempatan untuk tetap berada di KPK sampai mereka usia pensiun. Kenapa tidak perlu tes untuk mereka? Saya balik, dulu mereka pernah ada yang ASN yang mengundurkan diri seperti Novel Baswedan. Terus kemudian jadi pegawai tetap KPK. Rizka Anunata juga. Iya, begitu. Ambarita Damanik dan nah, itu kan dalam pengertian itu sebenarnya bukan pengertian asesmen itu untuk menjadikan mereka kemudian tidak lulus seperti orang yang baru melamar pekerjaan PNS. Tapi ini proses peralihan yang sebenarnya mestinya hanya formalitas. Itu loh. Kalau toh asesmen itu berkaitan dengan pengembangan karier. Pengembangan tentang bakat dan minatnya misalnya. Dia layaknya ini di pencegahan, di penindakan, atau di manajemen, atau di mana. Ada kecurigaan apa sih Mas Boyamin akan ini? Iya, bahasa sederhana orang baik mau ditendang keluar aja. Dan ini nampaknya selama ini dengan KPK yang sudah eksis ini banyak orang yang tidak nyaman. Nah, nampaknya orang-orang yang tidak nyaman ini menginginkan orang-orang baik ini keluar sehingga orang yang tidak nyaman menjadi nyaman. Itu aja intinya. Kalau Mas Boyamin mengatakan seperti itu artinya ada operasi senyap, ada orkestrasi, persekongkolan jahat. Anda setuju akan teori itu? Setuju, karena merasakan itu semua. Bagaimana proses ini seperti tadinya, mana mungkin ini misalnya akan ditendang.
Tapi terbukti sekarang ditendang beneran. Dan Anda mengatakan bahwa semua ini tidak terkait dengan pemerintah pusat, tapi KPK. Apa maksud Anda? Ya sebenarnya kan prinsipnya ini kan semua terpulang kepada KPK untuk menjadikan, karena undang-undangnya itu hanya alih status itu kewenangan KPK. Kan BKN masuk, Badan Kepegawaian Negara. Lah itu yang ngajak kan KPK. Tanpa ngajak KPK juga boleh. KPK selama ini untuk urusan SDM mengajak misalnya dulu almarhum Mbak Sarlito Wirawan misalnya. Terus atau lembaga psikologi mana. Sering saya beberapa vendor psikolog-psikotes itu diambil, di-hire, juga PPM segala macam di-hire untuk melakukan assessment. Karena apa? Secara jelas putusan Mahkamah Konstitusi adalah KPK independen. Jadi Anda melaporkan ini terkait dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, nanti Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang dan akan mengubah apa yang menjadi harapan Anda? Kemarin itu kan masih di pertimbangan putusan. Tidak boleh merugikan. Tidak merugikan dengan segala alasan apapun. Itu masih itu kan? pertimbangan? Di pertimbangan. Belum di bagian putusan? Belum di bagian amar putusan. Apa bedanya? Kalau pertimbangan selalu perdebatan itu tadi. Bahkan ada yang ngomong pasti, lu kan itu pertimbangan bukan putusan. Oke. Tidak mengikat. Merugikan itu apa aja itu nggak ditulis di pertimbangan. Iya. Tapi nanti ketika di putusan harusnya ditulis. Ditulis, diperjelas dan itu mengikat. Kita tunggu nanti bagaimana proses persidangan dan itu menjadi keputusan baru. Ya. Apakah nanti kemudian setelah ada putusan-putusan MK selanjutnya itu akan ada perjelas A, B, C. Kenapa merugikan itu di bidang apa saja? Ya. Itu akan menjadi penting dan harus dilakukan final dan mengikat institusi Ya, KPK. justru itulah saya minta sampai November nanti sebenarnya dipending dulu, kita nunggu di MK, nanti saya minta putusan selalah kalau perlu. Terima kasih Bung Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, telah memberikan informasi program Aiman. Ya, masih. Tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Yang 51 orang, ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Saya akan melisiknya eksklusif